Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, dokter. Perkenalkan, kami dari SGD A5 akan mempresentasikan mengenai hasil studi proyek kami yang berjudul Perspektif Agama dan Budaya Terhadap Kontrasepsi di Masyarakat. Berikut adalah anggota SGD kami. Kontrasepsi merupakan terobosan penting dalam kesehatan reproduksi, meski penerimaannya masih beragam di masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai alat perencanaan keluarga yang efektif, sementara lainnya menganggapnya bertentangan dengan nilai agama dan juga budaya. Padahal kontrasepsi terbukti bermanfaat bagi kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian kelahiran. Secara global, sekitar 58-65% wanita menikah menggunakan kontrasepsi modern. Namun, 164-190 juta perempuan masih belum terpenuhi kebutuhannya akibat hambatan akses, pendidikan, dan juga budaya. Tantangan utama dalam implementasi kontrasepsi adalah nilai agama dan budaya yang mendukung keluarga besar, menyebabkan penolakan, stigma, dan juga partisipasi rendah. Dari latar belakang tersebut, terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep dasar, jenis, tujuan, dan peran fasilitas kesehatan primer dalam pelayanan kontrasepsi. Yang kedua, bagaimana persepsi agama dan interpretasi ajaran keagamaan mempengaruhi penerimaan kontrasepsi. Yang ketiga, bagaimana budaya lokal termasuk norma, patriarki, dan tabu reproduksi mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kontrasepsi. Dan yang terakhir, apa tantangan utama terkait resistensi agama budaya serta hambatan komunikasi dan edukasi kesehatan dalam penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya, yaitu ada tujuan. Yang pertama, memahami konsep dasar kontrasepsi, jenis dan peran pelayanan kesehatan primer. Yang kedua, menganalisis pengaruh pandangan agama terhadap penerimaan kontrasepsi. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak budaya lokal termasuk patriarki dan tabu reproduksi terhadap sikap masyarakat. Dan yang terakhir, mengetahui tantangan akibat resistensi agama, budaya, serta hambatan komunikasi dan edukasi kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh agama dan budaya terhadap penggunaan kontrasepsi, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga medis dalam memahami faktor sosial budaya yang mempengaruhi program keluarga berencana. Yang kedua, manfaat praktis, membantu praktisi kesehatan dan mengembangkan pendekatan komunikasi dan konseling yang sensitif terhadap nilai agama dan budaya, sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan kontrasepsi di masyarakat. Dan yang terakhir, manfaat penelitian lanjutan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya terkait dinamika agama, budaya, dan kesehatan reproduksi, khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan kontrasepsi secara inklusif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari kontrasepsi pada bagian definisi dan juga jenis-jenis kontrasepsi. Adapun pengertiannya sendiri adalah usaha atau intervensi untuk mencegah kehamilan yang dapat berupa alat, obat, prosedur, ataupun perilaku. Jadi untuk kontrasepsi dapat diklasifikasikan berdasarkan metodenya, yakni yang pertama metode hormonal, yakni terdapat pil KB, kemudian suntik KB, implan, patch, dan juga cincin vagina. Kemudian untuk metode non-hormonal ada IUD atau intrauterine device, kemudian ada kondom baik untuk pria dan wanita, dan yang terakhir ada metode alami yang dilakukan berdasarkan kesadaran atas siklus ovulasi, kemudian lactational amenorrhea method atau metode yang dilakukan pada saat menyusui secara eksklusif. Kemudian yang ketiga ada metode permanen, bersifat efektif seumur hidup, namun pelaksanaannya harus dilakukan melalui prosedur bedah, yakni ada vasektomi untuk pria dan juga tubal ligation untuk wanita. Kemudian yang terakhir ada kontrasepsi darurat yang digunakan setelah hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Kemudian untuk metode kontrasepsi darurat ini terdapat pil kontrasepsi darurat dan juga IUD non-hormonal atau IUD tembak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari penggunaan kontrasepsi. Tujuan utamanya sendiri adalah untuk menghindari adanya kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga individu atau pasangan dapat memilih kapan atau apakah mereka ingin memiliki anak. Hal ini juga menjadi penting bagi kesehatan ibu serta bayi, karena
kontrasepsi membantu mengatur jarak kehamilan dan mencegah kehamilan yang berisiko tinggi, seperti contohnya pada wanita remaja maupun wanita dewasa dengan kondisi medis tertentu. Selain itu, beberapa metode kontrasepsi, terutama yang hormonal, memberikan manfaat kesehatan juga, seperti membantu mengatur siklus haid, membantu mengurangi nyeri menstruasi, dan menangani kondisi seperti PCOS maupun endometriosis. Adapun tujuan penggunaan kontrasepsi untuk efek perlindungan jangka panjang seperti penurunan risiko kanker ovarium dan endometrium. Kemudian kontrasepsi juga berperan besar dalam mengurangi angka aborsi yang tidak aman yang masih menjadi penyebab utama kematian ibu di banyak negara. Terakhir, kontrasepsi metode barier seperti kondom juga bermanfaat untuk mencegah infeksi menular seksual seperti HIV. Jadi secara keseluruhan, kontrasepsi bukan hanya untuk mencegah kehamilan, tapi juga merupakan bagian penting dari upaya promotif serta preventif dalam kesehatan reproduksi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap kontrasepsi. Dalam Islam, kontrasepsi dibagi menjadi dua, yaitu sementara dan permanen. Metode sementara seperti pil, kondom, dan juga azal umumnya diperbolehkan asal ada kesepakatan antara suami istri, tidak membahayakan, juga tidak menolak keturunan secara permanen. 4 mazhab utama sepakat bahwa metode azal diperbolehkan dengan catatan tertentu. Sementara itu, metode permanen seperti vasektomi dan tubektomi umumnya dianggap haram karena bertentangan dengan tujuan untuk menjaga keturunan. Namun, dalam kondisi darurat seperti jika membahayakan nyawa ibu dapat diperbolehkan. MUI pun memperbolehkan vasektomi asal tidak merusak fungsi reproduksi secara permanen. Prinsip dasarnya, dalam Islam segala sesuatu hukumnya boleh kecuali ada larangan tegas. Di Indonesia sendiri, kontrasepsi juga diatur oleh undang-undang yang tetap menjaga nilai moral dan juga agama. Pandangan Gereja Katolik terhadap kontrasepsi. Ajaran resmi gereja, kontrasepsi buatan ditolak karena dianggap melanggar kodrat hubungan seksual. Hanya pantang berkala yang diperbolehkan. Tapi realitas umat sesuai dengan kenyataan, banyak umat yang tetap menggunakan kontrasepsi dan mendukung IVF meski mengidentifikasikan atau memperkenalkan dirinya sebagai Katolik. Perempuan Katolik tidak selalu menganggap aborsi adalah dosa. Kritik dan implikasi larangan kontrasepsi dinilai berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Seruan untuk mengakui otonomi perempuan dalam metode kontrasepsi juga sangat disuarakan. Variasi institusional, rumah sakit Katolik menafsirkan larangan secara berbeda-beda. Ada yang lebih fleksibel, ada yang lebih kolot. Kesimpulan, meskipun doktrin resmi menolak kontrasepsi modern, praktik dan pemikiran umat menunjukkan adanya pergeseran. Pandangan Kristen non-Katolik terhadap kontrasepsi. Sikap umum lebih fleksibel, tergantung denominasi Protestan, Evangelikal, atau Pentakostal. Didukung oleh prinsip sola scriptura yang memberi ruang terhadap interpretasi pribadi. Temuan penelitian, banyak perempuan Kristen yang tetap menggunakan kontrasepsi meski tahu agamanya tidak mendukung. Alasan realitas hidup, kesehatan, dan tanggung jawab sosial. Peran pemimpin agama, pemimpin Protestan, dan Pentakostal umumnya mendukung kontrasepsi alami. Beberapa terbuka terhadap kontrasepsi modern dalam kondisi tertentu. Pengaruh pendidikan, pemimpin dengan latar belakang medis atau pendidikan cenderung lebih pro dengan kontrasepsi. Kesimpulan, tradisi Kristen non-Katolik lebih adaptif menekankan dan lebih menekankan tanggung jawab kebebasan moral dari individu itu sendiri. Dalam Hindu, kontrasepsi dipertimbangkan berdasarkan dharma atau moral, ahimsa tanpa kekerasan, dan purusa arta yang terdiri dari dharma, arta, karma, dan moksha. Kontrasepsi sebelum pembuahan seperti kondom dan pil KB diperbolehkan karena tidak melanggar ahimsa. Namun aborsi dianggap sebagai himsa karena janin dilihat sebagai jiwa yang berinkarnasi. Dalam teks Dharma Sastra Hindu disebutkan bahwa hubungan seksual memiliki konsekuensi spiritual. Maka dari itu, menggunakan kontrasepsi sebelum pembuahan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dapat dilihat sebagai tindakan bijak secara dharma selama tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah persepsi penggunaan kontrasepsi menurut agama Buddha. Dalam ajaran Buddha, kontrasepsi tidak dilarang secara eksplisit dan umumnya diperbolehkan selama tidak melanggar Pancasila Buddhis, terutama sila pertama yang berbunyi tidak membunuh makhluk hidup. Kontrasepsi seperti kondom, BKP, dan IUD diterima karena mencegah pembuahan, bukan membunuh. Buddha menekankan niat atau cetana sebagai dasar moral.
Menurut anggota Rangkaya, niat menentukan karma. Jadi kontrasepsi dengan niat baik dan tidak merugikan makhluk hidup dianggap dapat diterima. Ada beberapa poin penting terkait persepsi penggunaan kontrasepsi berdasarkan budaya. Pertama, patriarki memengaruhi persepsi gender dengan laki-laki dominan dalam keputusan reproduksi. Kedua, kontrasepsi sering dianggap bukan keputusan perempuan, melainkan keluarga atau suami. Ketiga, fertilitas dipersepsikan sebagai satu simbol, sehingga kontrasepsi bisa dilihat sebagai penghalang rezeki. Keempat, kontrasepsi dipersepsikan negatif terkait dengan norma maskulinitas. Dan terakhir, norma sosial dan nilai budaya membentuk persepsi negatif terhadap kontrasepsi, terutama di komunitas adat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal dan tabu budaya terkait reproduksi. Di banyak daerah di Indonesia, kehamilan tidak hanya dipandang sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual. Misalnya di Manggarai, ibu hamil dilarang melakukan aktivitas berat, berpergian jauh, atau mengonsumsi makanan tertentu seperti nanas dan ikan karena dianggap dapat membahayakan janin. Pantangan serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain dan biasanya diwariskan secara turun-menurun. Selain itu, norma budaya juga mengatur interaksi antar jenis seperti larangan hubungan fisik sebelum menikah yang berfungsi sebagai kontrol terhadap perilaku reproduktif. Di satu sisi, hal ini memperkuat dukungan sosial dan struktur moral masyarakat. Namun, di sisi lain, beberapa kepercayaan bisa berdampak negatif, seperti kekurangan nutrisi atau penolakan terhadap kontrasepsi. Karena itu, pendekatan edukasi kesehatan perlu mempertimbangkan nilai budaya lokal agar lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Untuk contoh dari berbagai wilayah, persepsi terhadap penggunaan kontrasepsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keragaman budaya, nilai adat, dan keyakinan masyarakat di masing-masing daerah. Di beberapa wilayah, penggunaan kontrasepsi diterima secara luas karena dianggap sebagai bagian dari perencanaan keluarga yang rasional. Namun di wilayah lain, kontrasepsi masih dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan nilai agama atau adat, sehingga pemakaiannya cenderung rendah. Di Aceh, sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, menunjukkan tingkat kehati-hatian yang tinggi terhadap penggunaan kontrasepsi modern, khususnya jenis kontrasepsi jangka panjang. Berbeda halnya dengan Bali, yang secara budaya lebih terbuka terhadap program keluarga berencana. Dalam adat Bali, kelahiran anak seringkali direncanakan agar tidak mengganggu urutan upacara adat atau beban ekonomi keluarga. Di Papua, persepsi terhadap kontrasepsi juga sangat dipengaruhi oleh nilai adat dan struktur sosial masyarakat. Dalam banyak komunitas adat, jumlah anak dianggap sebagai simbol kekuatan dan status sosial, sehingga penggunaan kontrasepsi seringkali ditolak. Sekian jawaban saya, terima kasih. Selanjutnya, peran fasilitas kesehatan tingkat primer. Fasilitas kesehatan tingkat primer memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kontrasepsi, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Layanan primer seperti puskesmas dan klinik komunitas bukan hanya menjadi tempat distribusi alat kontrasepsi, tetapi juga dapat menjadi pusat edukasi dan konseling bagi masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, puskesmas menjadi ujung tombak program keluarga berencana, terutama dengan adanya dukungan jaminan kesehatan nasional yang memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan ini. Di Bali sendiri, peran fasilitas primer sang makin menonjol dengan lebih dari 60% pengguna kontrasepsi aktif memperoleh layanan dari fasilitas kesehatan pemerintah, terutama pasca persalinan. Akan tetapi, tantangannya masih ada, yakni kurangnya informasi lengkap yang diterima oleh pengguna terkait metode kontrasepsi yang mereka pilih. Oleh karena itu, penguatan fasilitas kesehatan primer sangat diperlukan, baik dari sisi ketersediaan metode yang beragam, peningkatan kapasitas tenaga konselor, hingga pendekatan berbasis budaya lokal. Dengan begitu, fasilitas primer tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap kontrasepsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan fasilitas kesehatan tingkat primer. Fasilitas kesehatan tingkat primer memegang peranan strategis dalam pemerataan layanan kontrasepsi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, edukasi dan konseling yang disampaikan oleh tenaga kesehatan masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan, sehingga perempuan kesulitan memilih metode kontrasepsi yang sesuai. Kedua, distribusi metode kontrasepsi, khususnya metode jangka panjang seperti IUD dan implan, belum merata, ditambah keterbatasan tenaga kesehatan terlatih. Ketiga, integrasi layanan kontrasepsi dengan layanan kesehatan lain seperti imunisasi dan pasca persalinan belum optimal, sementara pencatatan masih dilakukan secara manual.
Keempat, belum tersedianya sistem data yang terstandarisasi menyulitkan proses evaluasi dan perencanaan logistik. Kelima, hambatan sosial budaya seperti dominasi pengambilan keputusan oleh laki-laki dan persepsi bahwa banyak anak adalah rezeki turut menghambat efektivitas program. Terakhir, keterlibatan laki-laki dalam layanan kontrasepsi masih minim akibat kurangnya edukasi dan stigma sosial. Untuk kesimpulan yang pertama, kontrasepsi bermanfaat untuk kesehatan dan perencanaan keluarga. Fasilitas kesehatan primer berperan penting dalam edukasi dan layanan. Yang kedua, pandangan agama bervariasi. Islam dan Buddha cenderung memperbolehkan, Kristen dan Hindu terbagi, Katolik menolak kontrasepsi buatan. Yang ketiga, budaya lokal seperti patriarki dan tabu seksualitas mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dan penerimaan kontrasepsi. Yang terakhir, tantangan utama, minimnya edukasi, resisten agama atau budaya, distribusi tidak merata, dan rendahnya keterlibatan laki-laki. Adapun saran bagi peneliti, lakukan kajian lanjutan tentang strategi komunikasi budaya dan agama yang efektif dalam meningkatkan penerimaan kontrasepsi, khususnya di daerah dengan resisten tinggi. Bagi tenaga kesehatan, tingkatkan keterampilan komunikasi dan konseling kontrasepsi yang sensitif terhadap nilai agama dan budaya lokal. Libatkan tokoh masyarakat dalam edukasi reproduksi. Dan yang terakhir, saran bagi masyarakat, perkuat pemahaman tentang manfaat kontrasepsi melalui dialog terbuka berbasis nilai dan dukung keterlibatan aktif baik perempuan maupun laki-laki dalam pengambilan keputusan reproduktif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.